Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning ning channel Kang Denny Berdikari. Salam peternak muda Nusantara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton channel Kang Denny Berdikari. Terima kasih sudah setia untuk selalu menunggu video terbaru dari Kang Denny Berdikari. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar dengan cara menanam rumput odot untuk pakan kambing. Nah, di belakang saya ini ada kambing, semuanya jantan ya, karena sengaja ternak kambing ini hanya dibuat untuk target ketika bulan haji untuk dijual sebagai kambing kurban. Jumlahnya sendiri ada 12. Untuk sistem kandangnya ini menggunakan kandang panggung ya. Teman-teman, ketika punya ternak kambing, sebaiknya sediakan lahan untuk menanam rumput jenis biasa ataupun rumput odot. Kenapa? Ketika teman-teman memulai beternak kambing tapi tidak mempunyai lahan untuk persediaan pakannya, tentu sangat sulit, karena sekarang ini orang-orang yang mempunyai ternak kambing mayoritas semua memanfaatkan lahan kosongnya untuk dijadikan sebagai menanam rumput. Nah, semakin banyak rumput yang kita kelola, semakin mudah juga kita untuk mencari suket ya, dan tentu tidak keteteran karena stok pakan untuk kambing kita selalu ada. Nah, langsung saja, gimana sih cara menanam rumput odot dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di desa? Simak terus video Kang Denny Berdikari. Salam peternak muda Nusantara. Ini adalah pekarangan yang saya manfaatkan atau saya kelola sebagai tempat untuk menanam rumput odot. Dan ini masih tahap proses ya. Proses penanaman belum selesai. Ini ada 3 tahap yang saya tanam. Tahap yang pertama itu sudah berumur sekitar 1 bulan. Ini tahap yang kedua. Tahap yang kedua sudah sekitar umur 2 minggu. Dan ini tahap yang ketiga berumur 3 minggu. Nah, sistem penanaman yang saya lakukan memang tidak langsung ditanam ya, sehingga melalui tahapan yang memang ada keuntungan ketika kita menggunakan sistem tahapan tadi. Yang pertama, ketika rumput yang sebelah sini sudah habis, kita bisa panen di tahap yang kedua tadi, begitu seterusnya. Nah, teman-teman yang punya lahan kosong, baik itu pekarangan ataupun sawah yang memang tidak digunakan untuk menanam padi ataupun sayur mayur, teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkannya untuk menanam odot sebagai sumber pakan alternatif untuk pakan kambing kita. Tapi perlu teman-teman ketahui, rumput odot ini tidak bisa menjadi sumber makanan utama ya, ketika teman-teman tidak mempunyai lahan yang luas sesuai dengan kebutuhan pakan untuk kambing.
itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama untuk sumber pakan, mengingat waktu panen rumput odot ini yang cukup lama, yaitu selama 45 hari. Nah, berbeda terbalik ketika kita menanam rumput jenis biasa, yang dimana masa panennya itu hanya memerlukan waktu 10 hari, dan untuk pengelolaannya juga gampang ya. Bagaimana cara menanam rumput odot yang baik dan benar biar tumbuh subur? Oke, ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman lakukan sebelum menanam rumput odot. Tahap yang pertama, pembelian bibit ya. Untuk pembelian bibit sendiri, diusahakan beli bibit dengan kualitas yang bagus, dengan ciri-ciri batang yang besar dan umurnya sudah tua. Nah, seperti ini contohnya. Untuk bibit kemarin saya beli 100.000 ya, satu karung dengan isi 500 bibit odot. Buat teman-teman yang mau beli bisa komen, nanti saya rekomendasikan. Nah, terus yang kedua, setelah pembelian bibit jangan langsung ditanam, tapi dilakukan semai terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah proses pertumbuhan daripada bibit odot itu sendiri. Kekurangannya, ketika kita membeli bibit langsung ditanam, kita butuh perawatan, yaitu harus disiram selama 3 hari berturut-turut. Tapi ketika kita membeli bibit dan kita semai dulu, didiamkan ya di rumah dan disiram selama 3 hari, bibit odot akan tumbuh daun. Nah, ketika sudah tumbuh daun, kita lebih enak, dan hasilnya pun bibit odot tidak mati ya. Nah, untuk tahap yang ketiga, yaitu pengemburan tanah. Proses pengemburan tanah atau pembuatan bedeng sebaiknya dilakukan secara merata saja, seperti ini. Nah, kemarin saya buat bedengan seperti itu, ternyata hasilnya kurang ya. Pertama, bibit odot mudah lepas dibandingkan kita menggunakan sistem bedengan rata seperti ini. Nah, setelah sudah dibuat bedengan dan tanah sudah gembur ya, tahap selanjutnya alangkah baiknya kita tabur dulu dolomit sebagai penyubur tanaman. Kalau dirasa tanah yang ada di temen kurang subur, kita bisa lakukan penyebaran dolomit terlebih dahulu. Tapi kalau dirasa tanahnya masih subur, teman-teman bisa langsung melakukan penanaman tanpa harus melakukan penyebaran dolomit. Nah, tahap yang keempat, proses penanaman. Proses penanamannya sendiri sebenarnya ada 2 sistem, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama dengan sistem tidur seperti ini. Ini untuk tahap yang pertama. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa melakukannya atau menanamnya dengan cara berdiri. Nah, dengan cara berdiri tapi dengan posisi miring. Karena apa? Karena tunas-tunas pada bibit odot ini dia akan melengkung ya ketika tumbuh. Nah, itu tujuannya
dan juga biar tidak menjulur ke depan ketika kita posisi seperti ini. Nanti akan saling bertabrakan dan mempersulit pertumbuhan pada bibit odot. Nah, untuk satu bedengan teman-teman cukup menanamnya 2 bibit odot saja. Nah, seperti ini. Tidak perlu 3 ya, karena ketika sudah tumbuh bibit odot akan mengkrayak, bahasa berbesi akan tumbuh seperti ini. Jadi cukup 2 saja untuk satu bedengan. Nah, seperti ini. Ini untuk proses penanaman bibit odot. Nah, setelah melakukan penanaman, tahap selanjutnya yaitu proses pemberian pupuk ya. Proses pemberian pupuk dilakukan ketika bibit odot sudah berumur 1 minggu setelah ditanam. Jadi jangan langsung ditanam terus dikasih pupuk. Sebaiknya menunggu umur 1 minggu dulu, baru kita lakukan pemberian pupuk pada tanaman odot. Dan bisa melakukan pemupukan lagi ketika selesai masa panen atau masa pemotongan tunas. Nah, itu cara menanam bibit odot dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, bisa teman-teman lihat. Dan ini lumayan ya hasilnya ketika sudah tumbuh semua. Dan masa panen dari bibit odot ini selama 45 hari. Itu ketika musim penghujan. Tapi masa panen ketika musim kemarau yaitu 50 hari. Tapi perlu ingat sekali lagi, bibit odot, rumput odot ini tidak bisa dijadikan sebagai pakan utama untuk ternak kita ketika lahan yang kita gunakan untuk menanam bibit odot hanya terbatas. Ini hanya sebagai pakan alternatif. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan pada video kali ini. Jangan lupa support terus channel Kang Denny Berdikari. Salam peternak muda Nusantara. Alhamdulillah.